marketing dan branding. Selling, marketing, dan branding. Banyak orang-orang yang ketika mereka memulai usaha kecil mereka bilang, saya belum butuh marketing, apalagi branding. Nanti aja, kalau usahanya sudah besar. Nah, jadi di sini di video ini saya ingin share kepada Anda tips bagaimana supaya Anda, jika Anda bekerja sebagai seorang telemarketer ataupun Anda mempunyai perusahaan yang punya call center, Anda bisa pastikan bahwa tim telemarketernya bisa melakukan selling ataupun soft selling, ya. Bukan soft itu artinya kan bukan hanya halus tapi lembut, ya. Lembut itu artinya tidak terlalu keras, ya. Artinya tuh kita bisa fleksibel, ya. Lemah lembut itu artinya kita tidak keras hati, tidak kaku gitu loh, tidak seperti robot, ya. Tapi kita lemah lembut, soft selling, ya, dengan baik. Artinya, dan selling itu artinya adalah membantu orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Sekali lagi, soft adalah lemah lembut. Lemah lembut berarti bukannya lemah, ya. Selamat pagi, Pak. Ini dengan Bapak Budi. Ini saya dengan Lisa. Bukan begitu. Itu lemah. Beda. Itu lemes, bukan lemah, ya. Lemah lembut itu artinya lemah lembut, fleksibel. Selamat pagi dengan Bapak Budi. Saya dengan Lisa, Pak. Senyum. Itu lemah lembut, tidak keras hati, tidak emosional, tidak robot. Selamat pagi, Pak, saya dengan Lisa, saya dengan perusahaan XYZ, Pak. Betul ya, Pak, ini dengan Bapak Budi, tidak seperti robot, tapi lemah lembut. Selling adalah bukan push. Pak, ini Pak, saya ada produk baru, Pak, saya bisa upgrade, Pak, begini, Pak. Itu push. Kita selling adalah membantu orang mendapatkan apa yang dia butuhkan. Pak, Bapak butuhnya apa, gitu kan? Apa yang Bapak butuhkan saat ini? Kita tanya kebutuhannya, ya. Jadi beda. Selling itu membantu orang lain untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Lebih bagus kalau dia cerita kebutuhannya. Kalau dia nggak cerita, kita tanya apa yang dia butuhkan. Itu tujuannya. Di sini saya ingin memberikan tips untuk Anda khususnya, ya, supaya Anda sebagai seorang telemarketer misalnya, ataupun Anda pemilik bisnis yang punya call center, Anda minimal dengan tips ini bisa membuka wawasan para telemarketernya sehingga mereka bisa melakukan telemarketing dengan baik, ya. Nah, yang pertama adalah harus tentukan tujuannya dulu. Anda harus tentukan tujuannya dulu. Maksudnya tujuan begini. Misalnya tujuan kita telepon ke dia adalah untuk upgrade promo, ya, upgrade produk, ya. Kita punya promo untuk upgrade. Jadi customer sudah beli dengan paket X, lalu harus di-upgrade. Untuk upgrade perlu tambah sekian rupiah, ya, sehingga promonya atau upgrade produknya bisa terupgrade. Nah, setelah tetapkan tujuan, yang kedua adalah T yang kedua. Yang pertama adalah tetapkan tujuan. T yang kedua adalah tunjukkan benefitnya atau tunjukkan apa keuntungannya buat dia. Ya, tunjukkan keuntungannya buat dia. Kabar baiknya apa? Ya, tunjukkan keuntungannya. Yang ketiga adalah tanyakan kebutuhannya. Ketiga, tanyakan kebutuhannya. Ya, keempat, terangkan solusinya. Terangkan solusinya. Yang kelima adalah cek temperatur. Yang keenam adalah close. 4T 2C, 4T, 2C. T yang pertama adalah tetapkan tujuannya. Kedua adalah terangkan atau tunjukkan benefitnya. Ketiga, tanyakan kebutuhannya. Keempat, terangkan solusinya. Lalu C yang berikutnya, cek temperatur dan closing. Oke, Bapak gimana dengan kondisi sekarang? Tanya, ya. Gimana dengan kondisi sekarang? Ya, kondisi sekarang sih cukup oke, ya. Apakah Bapak happy dengan layanan kami dan sebagainya? Ya, cukup happy. Kalau boleh tahu, Pak, happy-nya berapa? 1 sampai 10 berapa? Kita rating kalau perlu. 1 sampai 10 ya mungkin 7. Oh, 7 ya? Oke. Apa yang bisa kami bantu, Pak, supaya bisa layanannya lebih baik lagi? Apa yang Bapak butuhkan supaya layanannya lebih baik lagi? Boleh juga, ya. Tanya kebutuhannya. Apa yang Bapak butuhkan supaya layanannya bisa lebih baik lagi dan Bapak bisa lebih happy lagi? Kayak kalau bisa tuh ininya begini. Dia sebutin apa kebutuhannya dan sebagainya. Saat ini apa yang Bapak butuhkan, Pak, supaya Bapak bisa menikmati layanan dengan baik lagi? Apa yang Bapak butuhkan supaya layanannya Bapak bisa menikmati dengan lebih baik lagi? Ya, saya butuhnya ini dan sebagainya. Dia sebutkan butuhnya, Pak. Oke, kita catat kebutuhannya, Pak. Oke, gitu ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ingat, kasih komplimen. Pak, terima kasih atas sharingnya, ya. Oke, nah kalau saya cek dari data Bapak, ya, jadi kesimpulan buat Anda adalah selling is easy. Sekali lagi, selling is easy when you know how to do it. Jadi gampangnya adalah pertama kita harus tentukan tujuannya dulu apa. Jadi jangan sampai kita ketemu customer kita nggak tahu tujuannya apa. Kita mau jelasin apa? Kita mau jelasin product knowledge, kita mau push produk, promo dan sebagainya. Nggak begitu. Kita harus tahu tujuannya apa. Upgrade. Tujuannya kita tuh menjelaskan. Tujuan ada beberapa tujuan, ya. Pertama, tujuannya adalah mengingatkan. Mengingatkan adalah kalau kita mengingatkan berarti customer harusnya ingat. Ya, mengingatkan kan berarti harusnya customer ingat tentang promo kita atau tentang produk kita. Ingat, ya. Kedua, tujuannya adalah kita menjelaskan sehingga mereka mengerti.
menjelaskan sehingga mereka mengerti. Beda ya, kalau mengerti itu sama cuma inget beda. Misalnya kamu tahu nggak atau tahu nggak singkatan dari misalnya apa KUD ya, Koperasi Unit Desa. Ya, tapi apa itu KUD? Saya nggak ngerti. Beda, mengerti sama ingat beda. Tujuan ketiga adalah bagaimana supaya misalnya adalah supaya customer berubah pendapat, berubah pemikiran. Itu beda lagi. Atau tujuannya supaya mereka action. Jadi ada beberapa tujuan yang harus kita tetapkan. Yang pertama tujuan. Kedua adalah kita masih pastikan ya berikan benefit atau tunjukkan benefitnya buat dia, karena setiap orang dengerin WIIFM, what's in it for me, apa untungnya buat saya. Yang ketiga, tanyakan kebutuhannya, apa yang Bapak butuhkan saat ini. Setelah itu baru terangkan solusinya. Nih solusinya begini-begini, opsinya begini, opsi solusinya begini-begini. Lalu cek temperatur, ya sejauh ini gimana Pak? Apakah membantu Bapak? Baru closing. Closing paling mudah, tanya, Pak pilih yang A atau yang B? Pak mau dikirim besok atau lusa? Very easy. Beli paket 1, paket 2, itu gampang sekali. Ya, so selling is easy when you know how to do it. Nah, semoga dengan tips ini bisa membantu Anda semua sehingga Anda bisa melakukan khususnya telemarketing dengan lebih efektif lagi dan hasilnya semakin lebih baik. Saya Hendra Hilman, sukses selalu dan take care dan salam pengusaha. Nyatanya, branding bisa dimulai dengan memberikan pelayanan yang ramah dan produk yang ngangenin. Karena itu akan membuat orang balik lagi dan lagi. Itu kalian tidak butuh biaya yang besar, tapi kalau pelanggan kita puas, mereka akan rekomen produk dan brand kita ke orang-orang terdekat. Maka selling, marketing, dan branding dibutuhkan sejak awal kita mulai usaha kita, dan semuanya akan jalan berbarengan. Kamu mau produk kamu jadi ngangenin pelanggan? Yuk, branding produk kamu di sini. Dengan desain spanduk toko, pembuatan logo, stiker produk, dan yang lainnya. Kami siap bantu kamu buat pelanggan ngangenin produk kamu sekarang. Mau? Nah, kebetulan banget, bulan ini kami lagi ada promo voucher cashback loh. Hubungi Vita Travel percetakan 081240006123. Subscribe.